Teman-teman, yuk langsung kita goreng alur cerita pertarungan dahsyat melawan monster teraneh. Saran kami, gunakan headset atau headphone, lalu siapkan minumnya. Oke bro, yuk cas cus meregetek. Bioskop tanpa nama segera dimulai. Alur film ini berjudul Monster Hunter. Adegan awal disuguhkan dengan dunia baru. Dunia yang agak aneh sih. Bayangkan, sebuah kapal meluncur di atas pasir. Kapal tersebut ditumpangi oleh para pemburu monster di dunianya. Salah satu awak kapal melihat mercusuar yang mengeluarkan petir. Admiral sebagai kapten membuka buku kuno tentang mercusuar dalam peradaban kuno. Di belakang kapal mendadak keluar monster pasir yang membuat seperti gempa. Kapal goyang, kapten. Keadaan menjadi kacau tidak terhingga. Sang kapten, Admiral, berusaha agar kapal melaju pada jalurnya. Untunglah kapal selamat dari amukan Diablos. Tapi salah satu awak kapal terkena tanduk dan satunya terlempar keluar kapal. Adegan selanjutnya kita dikenalkan dengan dunia kita. Melintas mobil tentara PBB sedang operasi keamanan di gurun pasir. Wanita ini berpangkat Kapten Natalie sedang memutar rekaman permintaan bantuan dari tim Bravo. Atas petunjuk dari Link, mereka menyusuri jalanan menuju tempat Link berdiri. Mereka melewati gerbang prasasti yang mereka sendiri tidak memahaminya. Mereka kaget ada badai di ujung jalan. Tiba-tiba suasana menjadi gelap. Berhamburan pasir mengelilingi mereka. Prasasti kuno yang tadinya biasa kini berubah mengeluarkan petir. Prasasti berubah menjadi portal. Kemudian mobil terbalik, lalu gelap hitam pekat. Mereka berada pada dimensi lain. Dimensi dunia yang aneh. Dunia zaman peradaban kuno. Dunia yang berisi para monster. Ketika badai berlalu, mereka keluar mobil dalam keadaan bingung. Tempat ini tidak ada di dalam peta. Marshall berkata, "Bos, GPS kosong." Dari jauh, X melaporkan kalau ada sesuatu yang perlu dilihat. Mereka menuju tempat X dan betapa terkejutnya karena di sana ada kendaraan tim Bravo. Semua nampak kaget karena anggota Bravo beserta kendaraan dalam keadaan gosong. X menemukan banyak selongsong peluru. Kenapa di sini tidak ada tanda baku tembak dan tidak ada mayat? Kata kapten. Peristiwa dan tempat yang sulit dianalogikan. Kapten memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Jauh di ujung terlihat seseorang bernama Hunter memperhatikan mereka. Hunter salah satu tim pemburu monster yang selamat dari amukan badai. Hunter menyiapkan panah. Mendadak mobil berhenti karena melihat tulang dinosaurus yang besar. Dengan rasa penasaran, mereka turun dari mobil. Dari jauh, Hunter bersiap membidik mereka. Dan ternyata bidikan mengenai tulang dinosaurus. Hunter mencoba memperingatkan keadaan gawat pada mereka. Tanpa komando, semua senapan mengarah pada Hunter kecuali kapten. "Hentikan tembakan! Ini hanya kabur merah," kata kapten. Beberapa saat kemudian, Link berkata, "Posisi pada sisi 6." Terlihat gemuruh yang jalan dari dalam pasir. Kapten menyuruh semua agar naik mobil. Tidak lama, monster pasir menampakkan tanduknya. Melihat hal ini, semua menembak monster tersebut. Diablos, kata Hunter. Hunter langsung ikut mengejar monster tersebut karena rasa dendamnya. Tiba-tiba tanduknya mengenai kedua mobil dan terbanting. Monster ini bernama Diablos. Tanduk monster mengenai Stellar. Stellar mengeluarkan granat lalu dijatuhkan dan bam mengenai monster. Monster hanya goyang dombret. Darkstar kemudian berlari menuju bukit terjal. Monster pun mengejar sasarannya. Kini Hunter mencoba memanah sang monster lalu bam. Tapi monster tidak bergeming. Beruntunglah Darkstar menemukan goa hingga monster berbalik arah masuk lagi ke dalam pasir.
Di dalam gua, Sersan Davis merasa putus asa dengan keadaan mereka. Kapten agak kesal dengan sikap Sersan Davis dan mencoba menenangkan Sersan Davis yang sedang bercampur aduk. Tiba-tiba datang monster Nercy Class yang beracun langsung menyerang Kapten Natalie. Ling langsung membidik mata Nercy Class. Dengan begitu tubuh Kapten terjatuh. Kapten Natalie dibiarkan saja ketika makin banyak Nercy Class datang. Fokus mereka kini membidik monster tersebut. Di atas ketinggian, nampak Hunter menyiapkan panah membidik salah satu Nercy Class. Semakin lama, jumlah Nercy Class semakin bertambah. Sersan David terpleset dan Marshall tertangkap Nercy Class. Scene berganti dalam sarang Nercy Class. Kapten Natalie tergantung seperti kepompong. Dengan sisa tenaga, akhirnya Kapten dapat keluar. Kapten sempat mengambil tas lalu membawa peralatan seadanya untuk perlindungan diri. Mendadak, Ling memegang tangan Kapten. Ling tidak kuat jalan karena ada sesuatu di badannya. Kapten kaget ketika melihat dada Ling yang mengeluarkan binatang kecil. Lalu Ling diserang oleh Nercy Class. Dengan gas, Kapten menyemburkan ke arah Nercy Class. Nercy Class terus mengejarnya. Ketika hendak keluar, kaki Kapten tertangkap Nercy Class. Untung Kapten masih punya amunisi yang dilemparkan pada Nercy Class. Sampai di luar, Kapten merasa risih teringat binatang yang keluar dari tubuh Ling. Naluri tentara pasti ingin menyelidiki tempat di mana kaki berpijak. Dari atas tebing, Hunter masih mengikutinya. Kapten sempat bingung karena menemukan kapal. Kapten berharap menemukan air, tapi yang ada hanya pasir. Dengan waspada, Kapten terus melangkah. Lalu ada seseorang yang meletakkan belati di lehernya. Terjadilah perkelahian antara Kapten Natalie melawan Hunter. Mereka sama-sama kuat dalam setiap tinjunya. Awalnya, Kapten Natalie menang, tapi pada akhirnya Hunter dengan tendangannya membuat Kapten terjatuh. Lalu Hunter mengikat Kapten dan membawanya keluar dari sana. Tiba di depan gua persembunyian Hunter, Kapten melihat fenomena Nercy Class yang keluar sarang karena matahari sudah tenggelam. Kapten Natalie disuruh masuk dan pintu ditutup oleh Hunter. Dengan enaknya, Hunter minum air. Celegu. Ser. Hunter walaupun kasar, tapi masih mengirim doa untuk keluarganya. Pagi harinya Hunter keluar gua memantau keadaan mercusuar dan situasi gurun. Hunter kaget lagi ketika ada orang yang memukul dari belakang. Keadaan terbalik. Hunter melihat gelagat Kapten hendak merusak tempat doanya. Mereka kembali duel. Sat. Posisi Kapten menang karena Hunter tangannya terikat. Posisi mereka sama-sama kuat hingga duel berlangsung di luar gua. Keduanya terguling dan naas bagi Hunter karena badannya kena rumah Nercy Class. Kapten merasa kasihan. Akhirnya menarik badan Hunter agar tidak dimangsa Nercy Class. Hunter pun selamat. Aku bukan musuhmu. Dari sinilah akhirnya mereka berteman. Kalau tidak cerdik namanya bukan Kapten. Kapten memberi coklat agar Hunter memberi air. Hunter akhirnya memberi air pada Kapten. Dari sini Kapten paham kalau mereka saling tidak tahu bahasa masing-masing. Kapten mengikuti arah Hunter yang menuju pada gurun pasir. Mereka melihat mercusuar dari jauh dan berniat untuk menghampirinya. Tapi keinginan itu terhalang adanya Diablos. Di depan sarang Nercy Class. Kapten salah mengartikan maksud Hunter. Kata Hunter dalam bahasa isyarat. Kita meracuni Diablos dengan Nercy Class. Lalu pintar mematikan monster dengan monster. Lalu bagaimana kita mendapatkan Nercy Class? Begitu kata Kapten. Hunter tersenyum penuh arti. Di antara rumah Nercy Class, Kapten berdiri sambil bernyanyi dengan ketus. Ternyata Kapten dijadikan umpan agar Nercy Class keluar. Ketika matahari mulai terbenam, Kapten berlari saat Nercy Class keluar sarang. Dengan sigap Kapten melewati tali jebakan. Lalu seret, Hunter mengayunkan pedangnya dan mengambil bagian badan Nercy Class. Kata Kapten dengan setengah emosi. Lain kali kamu yang jadi umpan. Makin hari mereka nampak makin akrab dan mempersiapkan segala strategi untuk mengalahkan Diablos. Hunter
memperlihatkan senjata dari peradabannya, senjata pemburu monster. Bahkan kapten sudah memakai pakaian baru sebagai pemburu monster. Dengan segala resiko, akhirnya mereka memancing agar Diablos keluar dari pasir. Diablos memburu tong kayu dan langsung memakannya. Bersamaan dengan itu, berlarilah mereka menuju kendaraan sang kapten dan Diablos langsung mengejarnya. Hunter dengan cekatan membuat umpan berlari menjauhi kapten. Hunter dikejar Diablos hingga kena tanduk. Lalu dengan sigap Hunter memanah tepat pada mata Diablos. Diablos pun jadi oleng, tapi masih bisa menghantam Hunter. Pada saat itu kapten mengarahkan RPG ke arah Diablos. Kemudian BAM! Tidak disangka kalau Hunter sudah sampai di kepala Diablos dan menancapkan pedangnya. Diablos semakin marah. Hunter terlempar gedebukan. Kini tugas kapten untuk mengakhirinya. Kapten dengan sigapnya sampai pada kepala Diablos dan menekan pedang hingga sepenuhnya masuk ke dalam. Kemudian Diablos pun menjadi oleng. Diablos tepar beneran. Berakhirlah penderitaan kapten. Sekuat tenaga kapten menarik Hunter. Setengah perjuangan kapten, mendadak ada badai yang disebabkan angin. Untung kapten bawa tenda darurat dan infus. Pagi hari setelah badai berlalu, terlihat Hunter terbangun dan kaget ada suntikan di dadanya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Kapten Natali tidak menyangka akan menemukan tempat indah dengan berbagai binatang monster yang unik. Apekros dan binatang itu pemakan rumput. Begitu kata Hunter. Kalau ingin mandi, airnya sejuk. Lanjut Hunter. Tapi mendadak muncul Sepalos dan langsung ditebas sama Hunter. Sekali lagi kapten dijadikan umpan untuk persiapan makan siang. Kapten dan Hunter menikmati hari indah bersama seperti sedang camping, menikmati daging Sepalos dan sedikit minuman penghangat. Hari berganti menjadi malam. Di saat menikmati dinginnya cuaca, mendadak ada sekelebat angin. Kapten terbangun lalu bertanya, "Apa itu?" Jawab Hunter, "Rathalos." Baru saja dijawab, mendadak muncul monster korban Rathalos. Datang para pemburu monster Admiral Geng. Terlihat Admiral serta kapten menghindari terjangan monster yang berlarian. Di sisi lain, Hunter hampir masuk jurang. Untunglah terselamatkan oleh beberapa temannya. Kapten berkata, "Terima kasih." Tapi kemudian puk dan bleh. Don't thank me yet. Di dalam sel, tim pemburu monster menggoda Kapten Natali. Hunter lalu menyuruh mereka pergi. Kapten Natali akhirnya menemukan jalan keluar. Kapten Natali kaget menemukan koki yang berwujud monster kucing. Namanya Paliko, kata Hunter. Kapten Admiral meminta maaf karena salah pandangan terhadap Kapten Natali. Kata Kapten Admiral, pertemuan dua dunia merupakan bencana besar, sehingga kami menyelidikinya. Itu misi kami dan harus diselesaikan. Sedangkan menara langit dijaga monster Rathalos, monster yang berat untuk dilawan. Keesokan harinya, Kapten Natali dan pemburu monster menuju menara langit yang dijaga Rathalos. Mereka mulai mendaki alam yang indah dengan panorama peradaban kuno. Saat malam tiba, sampailah mereka pada jalan setapak menuju menara langit yang mengendalikan petir dan badai. Kata Kapten Admiral, "Itu merupakan pintu gerbang menuju dunia nyata, tapi tidak stabil." Ketika mereka mulai melangkahkan kakinya, tiba-tiba hujan membasahi bumi. "Mari, kita bersiap menghadapi Rathalos." Mendadak ada semburan api dan suasana makin menegang. Dengan penuh kekuatan, Kapten Admiral langsung menyerang Rathalos. Kemudian disusul yang lain menyerang Rathalos. Mereka saling menghantam Rathalos. Pemburu monster tidak memberi kesempatan Rathalos mengeluarkan api. Prasasti menyalakan cahaya dan itu tandanya kalau gerbang telah terbuka. Bersamaan dengan itu,
Kapten Natali terdesak, lalu Rathalos mengeluarkan api yang menyebabkan Kapten Natali terlempar ke arah jurang. Lalu scene selanjutnya, Kapten Natali telah berada di dunianya. Terlihat Kapten Natali agak limbung dan tersadar. Kapten Natali bersyukur karena ada para tentara yang datang. Mereka segera memberikan pertolongan pertama dan memasukkan ke helikopter sebagai tempat yang aman. Tiba-tiba Kapten Natali kaget melihat ada petir dan muncul Rathalos di dunianya. Rathalos tersebut langsung menghajar helikopter hingga oleng. Rathalos makin membabi buta, menghancurkan semua yang dilihatnya. Kapten Natali mulai menyerang Rathalos dan ces, membidik amunisinya tepat ke dalam mulut Rathalos. Bom! Rathalos oleng dengan ledakan lalu ambruk. Ternyata Rathalos masih sanggup bangun untuk mendekatinya. Mendadak ada panah mengenai Rathalos hingga jatuh tersungkur. Hunter kembali menyelamatkan Kapten Natali. Kapten Artemis Natali, seorang wanita, kini menjadi pemburu monster untuk menyelamatkan dunianya. Semoga alur film ini dapat menghibur dalam mengisi waktu luang. Selamat menjalankan ibadah puasa.